Naon? Wah, muntah darah dia. Dukun katanya belajar dari Kalimantan katanya. Pulang dari Kalimantan nyantetin kekasihnya. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Joko, seorang dukun santet si Raja Tega. Dia biasa meniduri para perempuan yang menjadi pacarnya. Setelah puas melakukan kebejatannya, dia kemudian menyantet mati mereka. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun terhadap dukun Joko yang biadab ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya bersama kameramen ada di Yogyakarta, sahabat-sahabat. Nah, saya ada di Yogyakarta dan saya diberikan informasi sama murid saya atau santri saya yang ada di Yogyakarta, terutama ada di daerah Bantul. Saya diberikan petunjuk bahwa dia itu punya temannya itu belajar sama seseorang dari Kalimantan, gurunya dari Kalimantan, dan di situ pulang ke Jawa ternyata semakin menggila. Katanya sih suka nyantetin pacar-pacarnya. Jadi ceritanya itu si pemuda ini dia itu belajar ilmu santet, tujuannya hanya ingin menyantet perempuan-perempuan yang pernah dipacarin, dan di situ kalau pacaran itu harus atau pasti disetubuhi. Nauzubillah min dzalik. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk meringkus seorang dukun santet di tengah pemakaman. Sang dukun melakukan ritual nyantet di atas makam untuk membunuh para perempuan yang pernah dipacarinya. Kisah ini bermula dari Ari, seorang santri Gus Nur Samsun yang bercerita kepadanya bahwa dia memiliki seorang teman yang bernama Joko, yang saat ini melakukan praktek perdukunan yang sangat keji. Si Joko ini awalnya pergi merantau di Kalimantan untuk alasan mencari pekerjaan. Namun ternyata, dia malah terjebak di dalam dunia perdukunan. Dia belajar ilmu santet, pelet, dan banyak ilmu hitam yang lain di sana. Dan setelah beberapa tahun kemudian, si Joko pulang ke kampung halamannya. Setelah itulah Joko seakan menjadi monster yang mengerikan, yang mana dia melakukan kirim santet kepada banyak perempuan, yang kemudian diketahui para perempuan yang disantet si Joko itu adalah mantan pacarnya, yang dulu sering berhubungan sangat dekat dengan dirinya. Joko selalu meniduri sang perempuan yang dipacarinya tersebut. Joko ingin menghapus kenangan dengan para perempuan pacarnya itu, dengan menyantetnya hingga binasa. Dan mendengar cerita yang sangat keji itu, Gus Nur Samsun pun menjalankan sebuah misi. Gus Nur Samsun harus menghentikan aksi dukun Joko, agar tidak ada perempuan yang menjadi kurbannya lagi. Sebab itulah Gus Nur Samsun mendatangi sebuah makam desa yang ada di tepian persawahan ini. Santri Gus Nur Samsun itu bercerita, dukun Joko biasa melakukan ritual di atas makam untuk melakukan kirim santetnya. Dan diketahui, dukun Joko sedang melakukan ritual santetnya di makam tersebut. Dan benar saja, ketika Gus Nur Samsun sampai di makam yang dimaksudkan, Gus Nur Samsun melihat eksistensi seseorang yang ada di sana. Namun ketika tahu Gus Nur Samsun datang, orang tersebut langsung berusaha kabur meninggalkan tempatnya. Dan tak ingin buruannya kabur, Gus Nur Samsun langsung menyerangnya hingga terjatuh. Kemudian diketahui, orang tersebut ternyata benar adalah Joko, sang dukun yang diceritakan oleh santri itu. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun terhadap si Joko yang kejam itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Sampai kenapa lari? Urusanmu. Urusan saya datang ke sini mencari seseorang, dan sampai kenapa lari-lari? Boleh siapa kowe? Urusanku. Saya mencari Joko, dan sampai apakah Joko? Urusanmu sampai lupa urusanku. Oh. Ya, saya akan menjadi urusan saya kalau sampai lari-lari kayak gitu. Kenapa sampai lari-lari setelah melihat saya datang? Tak kira wong kene cek marane aku tak bunuh tuh.
Oh, sampean kira saya warga sini. Ternyata bukan. Kenapa kalau warga sini kenapa? Sampean takut? Urusanku kuwi. Oh, urusanmu. Ya udah itu urusanmu. Saya mau tanya, apakah ada warga yang pernah gebek sampean ke sini? Nggak, Nggak ada. Sampean sedang apa di sini? Hah? urusanku kuwi. Oh, urusan sampean. Saya datang ke sini pengen mencari yang namanya Mas Joko. Aku Joko. Oh, sampean Joko. Sampean punya teman nggak? Yang bernama Ari. Ora duwe. Ari itu murid saya. Dan katanya sampean temennya, sampean suka menyantet pacar sampean. Apakah itu benar? Ngapa kuwi? Berarti Ari itu teman sampean atau bukan? Urusanku kancaku padha. Oh, urusan sampean itu teman sampean atau bukan? Berarti sampean tidak menganggap teman. Ora. Oh, kenapa sampean tidak menganggap teman? Urusanku. Oh, urusan sampean. Kenapa urusan sampean terus? Sampean kalau menyantet orang kenapa harus dimakam kayak gini? Punya urusanku. Gimana? Kita nggak bisa mendapatkan informasi kalau dia cuma urusanku. Ini harus diajar dulu katanya Gus. Harus diajar dulu ya? Heeh. Oh, dia sudah Lawan aku, pasang kuda-kuda. Anggawan aku kuwi. Ya, terpaksa saya melawan sampean. Kalau memang sampean tidak bisa dikasih tahu. Bangun. Wah, muntah darah dia. Dukun katanya belajar dari Kalimantan katanya. Pulang dari Kalimantan nyantetin kekasihnya. Saya mau tanya. Saya belum pungkasan aja sampai sudah muntah darah. Hah? Saya mau tanya. Kenapa sampean tega banget menyantret pacar-pacar sampean? Aku pengen balas dendam. Sampean pengen balas dendam. Emang sampean pernah sakit hati atau bagaimana? Urung tahu. Sampean nggak pernah sakit hati. Urung. Terus kenapa balas dendam? Aku pengen ngarani kabeh. Sampean pengen menyakiti semua. Alasannya apa? Semuanya pengen sampean sakiti. Men ilang kabeh. Ilasku sik biyen-biyen. Oh, biar hilang semua bekas-bekas sampean. Apa perbuatan apa semasa sampean pacaran sama mereka? Oke. Banyak. Apa perbuatan apa? Seperti apa? Urusanku. Saya cuma pengen tahu. Kalau tidak, sampai tidak mau memberikan keterangan, saya hajar sampai habis sampean. Oke. Sekarang saya mau tanya, apa yang sampean lakukan semasa di pacaran sama mereka semua? Kabeh tak lakoni. Seperti apa contohnya? Turu. Kabeh Turun tidur, maksudnya tidur apa? tak keloni. Sampean ngelonin, sampean bersetubuh. Kabeh. Setuju kabeh. Oh, Men kudu ilang kabeh jejak. oh gitu. Sekarang begini, sampean malam ini kenapa ada di sini di makam ini? Hah? Aku nyantet. Sampean mau nyantet? Nyantet siapa? Mantanku. Mantan sampean. Sampean sudah berapa yang sampean santet? Kalau akeh. Berapa? 30 punjul. 30 lebih. Lah, emang sampean itu mantannya berapa? Kok 30 lebih yang sudah Wah. disantet? Berapa mantannya? 37. Mantan sampean 37. Yang sudah disantet? 30 punjul. Kurang siji. Oh, kurang satu. Berarti 36 yang sudah mati. Wis urusanku kuwi. Tega banget. Tampang pas-pasan mantan banyak Gus. Iya. Urusanku. Sampean katanya belajar di Kalimantan. Pulang-pulang kenapa sampean menyalahgunakan ilmunya? Yo ben aku ora trimo. Nggak terima. Sekarang kalau saya tantang gimana? Kemana kalau aku? Oh, silakan duduk. Sila. Saya nggak akan ngapa-ngapain sampean. Karena saya pengen mengulur-ulur waktu. Tadinya sampai duduk tiduran seperti ini saya sudah mudah membuang ilmu sampean. Silakan, keluarkan kemampuan sebanyak-banyaknya. Bangun. Saya tunggu. Nggak bisa bangun kan, sempoyongan kan? Kenapa mundur-mundur? Kenapa mundur-mundur? Saya mau tanya, masih mau melawan atau tidak?
Aku rawati. Sampai nggak takut? Allahu Akbar. Masih mau melawan atau tidak? Allahu Akbar. Ilmu sampai sudah saya buang. Sampai sudah percuma belajar tahun-tahunan, ilmu langsung saya buang. Sampai sudah tidak bisa menyantet lagi. Itu tinggal satu target sampean kan? Saya rasa itu tidak akan kenapa-napa karena saya akan membantunya. Sampai tidak akan bisa menyantetnya. Mungkin selama 36 ya. 36 mantan sampean yang sudah sampean tewaskan dengan cara menyantet. Mungkin karena saya belum dengar. Karena sekarang saya sudah dengar tindakan sampean dari Mas Ari. Dan kebetulan alhamdulillah tinggal satu ya itu ya. Ya kurang satu tuh Gus. Ini disantet aja nih Gus. Hah? Gantian. Biar ngerasain dia tuh rasanya gimana. Oh biar disantet. Kita santet ya. Heeh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau kemana? Mau kemana? Allahu Akbar. Ayo sahabat sini. Kita biarkan dia sekarat di sini dulu. Nanti kita samperin dia dulu. Kita datengin dulu. Dia sudah muntah-muntah. Ini di pinggir jalan raya soalnya. Masya Allah. Ini apaan kayak gini nih? Ini air apa sih ini? Apa itu Gus? Tapi sumbunya aneh. Sumbunya Kayak usus ya? bisa loh. Iya kayak usus ya? Agak merinding. Ini fotonya cantik banget loh. Sini. Kelihatan nggak? Mantul. Kelihatan. Hah? Kelihatan. Kelihatan? Mantap. Mantap nih. Cantik. Nanti kita netralisir, kita buang santetnya. Kita samperin si siapa ini namanya? Eko harus apa tadi? Joko. Oh Joko ya. Mas Joko. Sekarang saya mengajak sampean. Tuh, utak darahnya banyak tuh. Sampean saya tawarin. Sekarang sampean sudah nggak punya ilmu. Ini mantan satu sampean. Foto sudah saya pegang. Itu foto nikahan ya Gus? Kayaknya sih iya ini. Tapi ini dia bukan menikah, kayaknya kayak yang menjaga pintu pernikahan gitu loh. Oh. Apa namanya itu? Penerima tamu. Ya penerima tamu ya. Iya. Jadi Mas Joko, saya mau katakan, saya menawarkan dengan baik hati, dengan tulus untuk bertobat. Saya tuntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bersedia atau tidak? Bersedia? Ikhlas? Yakin? Sadar diri ya. Jangan diulangi perbuatan ini lagi ya. Sekarang ikutin ucapan saya kalau memang ia mengangguk-angguk. Nanti saya obatin. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna ya kenceng wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang duduk kalau mau diobatin. Wah. Mau ikut pulang atau pulang sendiri?
Hah? Pulang sendiri. Ya sudah, nanti Mas Hari biar tinggal di sini biar nemenin dia ya. Ya, Gus. Kita ke mobil langsung. Kita panggil. Sampai di sini saja, tunggu Mas Hari ya. Gus Nur Samsun memberikan pelajaran yang mengerikan kepada dukun Joko si raja tega itu. Gus Nur Samsun menghajarnya, hingga tubuhnya remuk penuh dengan luka. Setelah itulah dukun Joko insaf, dan mengakui perbuatan kejam yang telah dilakukannya. Dia bertobat mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan berjanji untuk tidak melakukan lagi praktek kejam perdukunannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah.